emosi. Nah, anatomi emosi itu ya, itu medan energi vibrasi yang berhubungan dengan kesadaran. Oleh karena itu kan ada yang anatomi emosinya the wisdom, ada juga yang anatomi emosinya the reptilian. Jadi kalau anatomi emosi yang di bawah 200 itu masuk ke dalam kelompok nar. Kalau anatomi emosi di atas 200 itu masuk dalam anatomi the wisdom. Ya, orang-orang yang bijak, orang-orang yang bajik, dan dia ya cenderung ya menjadikan apapun dalam kehidupan sebagai jannah, sebagai taman. Jadi sebetulnya keberadaan nar dan jannah itu sangat bergantung pada tingkat kesadaran yang dicapai oleh setiap manusia. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus meniti ke dalam diri. Karena meniti ke dalam diri akan meningkatkan kesadaran. Oleh karena itu Nabi Muhammad saja mengatakan bertemu dengan Tuhan di puncak kesadaran yang tertinggi, indah sidratil muntaha. Makanya ketika kita memasuki indah sidratil muntaha, puncak kesadaran yang tertinggi, maka yang terjadi apa? Kita bisa menyaksikan bahwa tubuh kita semuanya adalah cahaya, tubuh kita semuanya adalah bintang, tubuh kita menjadi purnama, tubuh kita menjadi matahari yang sangat lembut. Dan itu sebetulnya bisa dialami, bukan sekedar teori, bisa dibuktikan. Nabi Ibrahim yang melakukan pencarian ke dalam diri, lalu beliau menemukan bintang, beliau menemukan bulan yang purnama, dan menemukan matahari di dalam dirinya. Dan ketika beliau menemukan semua itu, kesadaran beliau meningkat. Ketika kesadaran meningkat, anatomi emosi meningkat. Nah, jadi ada proses kesebandingan antara anatomi emosi dengan kesadaran. Jadi oleh karena itu maka sebetulnya belajar meditasi, belajar spiritual, belajar meniti ke dalam diri pada dasarnya adalah meningkatkan kesadaran agar anatomi emosi kita naik ya ke wilayah the wisdom, tidak berada di wilayah the reptilian. Itu seperti yang sudah secara saintifik saya gambarkan sebelumnya pada saat kita membahas buku Letting Go yang ditulis oleh David Hawkins. Nah, saya tidak akan mengulang ke sana karena itu sudah, kalau bagi ya para sahabat yang belum yang mendengarkan kajian itu bisa melihat kembali ya, karena rekamannya sudah di-upload ya di dalam YouTube ya, Saiful Karim Isbatul Yakin. Jadi itu akunnya sudah kita berikan. Silakan ya, karena itu adalah kajian yang bersifat terbuka, bebas, saintifik, universal, dan tidak ditutup-tutupi, artinya setiap orang bisa mengakses ya kebenaran itu ya dengan bebas. Baik ya, kembali lagi. Jadi Quran surat Hud ayat 106, 107 ya, 106, 107 ya tadi, 108, mohon maaf, 106, 105, 106 dan 107 mengemukakan kepada kita bahwa secara terbuka dan transparan bahwa nar dan jannah itu adalah tempatnya adalah di tempat yang masih menarik dan mengeluarkan napas. Tempatnya adalah di mana bumi dan langit masih ada. Artinya ya, nar dan jannah itu berada di kehidupan kita sekarang. Apakah saya sedang menegasikan tentang kepercayaan nar dan jannah di kehidupan yang akan datang? Yaitu saya tidak berbicara yang akan datang. Saya berbicara saat ini saja. Saya cuma percaya siapa saja yang hari ini sudah bisa menjadikan tubuhnya sebagai jannah, insya Allah kehidupan dia akan datang dan juga akan bahagia. Tapi siapa saja yang dalam kehidupan yang sekarang, di sini saat ini menjadikan tubuhnya sebagai nar, otomatis dia pun akan memanen ya kehidupan yang penuh penderitaan di masa yang akan datang. Karena apa? Karena ya hari ini ya itu penentu kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan hari esok yang akan datang ditentukan oleh apa yang kita perbuat hari ini. Oleh karena itu, siapa saja yang hari ini bisa menciptakan surga di dalam kehidupannya, maka kehidupan yang akan datang pun akan menjadi surga. Tapi siapa saja yang dalam kehidupan sekarang menjadikan tubuhnya sebagai nar, itu di kehidupan yang akan datang juga tidak akan jauh. Hanya itu saja. Nah, itu barangkali para sahabat ya mudah untuk memahaminya. Coba ya, saya mau kasih contoh yang sederhana saja. Ya, kenapa sih ada orang mudah tersinggung? Kan orang mudah tersinggung itu karena satu, egonya terlalu tinggi. Karena dirinya dijaga oleh malaikat milik yang terdalam pada dirinya adalah ego. Nah, ada lagi orang yang dijaga tubuhnya dengan malaikat ridwan. Ridwan dari kata ridho. Ridho itu kan artinya ya bisa menerima apapun kenyataan yang ada. Makanya orang yang sudah ridho dalam kehidupannya, maka dia tidak pernah melihat dualitas dalam kehidupannya. Apapun yang terjadi, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dua-duanya memberikan pesan yang sama.
Makanya hidup itu sebetulnya definisinya apa? Hidup itu kalau bagi saya belajar melepaskan yang kita ingin dan belajar menerima yang tidak kita ingin. Karena dalam hidup cuma dua. Yang terjadi dalam hidup itu selalu dua. Yang kita ingin dan yang tidak kita ingin. Yang kita ingin coba belajar untuk melepaskannya. Yang tidak kita ingin belajar untuk menerimanya. Karena ya belajar menerima yang kita ingin itu sudah biasa. Dan belajar menolak yang tidak kita ingin itu juga sudah biasa. Sekarang dibalik, kita belajar lebih tekun lagi untuk belajar menerima yang tidak kita ingin. Belajar untuk melepas yang kita ingin. Karena ketika itu dilakukan dalam hidup, maka kedamaian menjadi milik kita. Nah, itulah sebenarnya bibit awal untuk menuju ya, apakah tubuh kita bisa menjadi nar, apakah tubuh kita bisa menjadi jannah. Itu terserah kita sendiri. Nah, inilah sebetulnya nar dan jannah dari sudut pandang psikologis. Jadi sebetulnya yang membuat kita menjadikan tubuh ini menjadi nar atau jannah tergantung sudut pandang kita, tergantung kesadaran kita. Oleh karena itu maka kesadaran berbanding lurus dengan anatomi emosi kita. Nah, orang yang anatomi emosinya rendah, ya, dengan nilai logaritmik yang rendah, apalagi masuk dalam wilayah the reptilian, tidak masuk the wisdom, maka apapun yang dia lihat dalam hidup, itu selalu membuat dia ya kecewa. Makanya perhatikan ya, ada orang yang dalam hidupnya selalu mengeluh, selalu protes, tidak siap menerima kenyataan. Coba perhatikan, itu sudah nar itu, ya. Tapi ada orang yang bisa maklum, memahami, ya. Contoh yang sederhana, sederhana saja. Nih, contoh ya yang sederhana. Ada orang mungkin pinjam uang kepada kita. Ya, udah kita kasih ya. Ya, karena kita ingin menolong. Nah, dia berjanji kepada kita. Dia akan mengembalikan uang itu 1 minggu misalnya. Ternyata 1 minggu yang dijanjikan itu tidak terjadi. Coba ya. Itu bisa menjadi nar, bisa menjadi jannah. Nah, jadi nar contohnya seperti ini. Kita tidak terima. Dia janji 1 minggu kok nggak kembalikan. Pasti kita akan marah. Nah, ketika marah kita akan kehilangan logika sehat kita. Dan kita menyangka setiap orang itu tidak mau mengembalikan uang. Padahal sebetulnya setiap orang itu ingin mengembalikan. Cuma dia belum punya saja. Nah, karena kita sudah diliputi oleh kemarahan, dan kita berburuk sangka pada orang lain, muncul lagi kebencian, muncul lagi hasad, udah, ya jadi terbakar kita. Itu sudah jadi nah. Tapi bagi orang yang berkesadaran, dia pikir ya dengan jernih. Ya, jangan-jangan dia belum mengembalikan mungkin karena dia belum punya. Ya sudah dipahami saja. Bahkan dia doakan semoga dia diberi rezeki yang berkah agar dia bisa menyelesaikan ya hutang piutangnya kepada kita. Malah dia doakan. Dan ketika dia mendoakan orang lain dan orang lain menjadi terdoakan oleh dia tanpa orang lain tahu dan orang lain diberkahi dengan doanya, dia bahagia sekali ya ketika orang lain bisa mengembalikan uang. Bahkan dia bisa berkelebihan, bahkan dia bisa menabung. Bukankah itu adalah jannah? Jadi sebetulnya sederhana sekali. Jannah dan nar itu ciptaan kita sendiri. Jannah dan nar itu adalah paradigma kita. Jannah dan nar itu sebetulnya dalam sudut pandang kita. Baik, sekarang saya bicara secara alamiah, secara ilmiah. Ya, coba sekarang ya, kita lagi santai aja. Nih, misalkan lagi di rumah nih, ya. Nih saya lihat ya, ayah bunda sekarang ada yang sedang mendengarkan ceramah saya berdua di kursi ya, asik sekali ya. Oke, sedang mendengarkan ceramah saya. Ini sedang mendengarkan ceramah saya ya, sedang mendengarkan aliran pengetahuan yang mencerahkan. Nah, misalnya tiba-tiba seseorang nyeletuk ya tentang masa lalu. Masa lalu yang sebetulnya ya menyedihkan. Coba lihat ya roman wajah kita. Ketika kita mengizinkan energi masa lalu yang menyedihkan itu masuk ke dalam diri kita, maka itu akan ya menstimulasi, menginduksi ya sistem kimiawi dalam tubuh kita sehingga ya tubuh kita akan memproduksi hormon-hormon yang menyedihkan tadi. Hormon adrenalin ya, gitu. Akibatnya apa? Ketika sistem kimiawi dalam tubuh kita ya menstimulasi dan menginduksi hormon-hormon yang tidak kita inginkan, wajah kita menjadi berubah. Nah, ketika wajah kita berubah, ternyata kita pun larut pada kesedihan. Nah, kalau orang yang bajik, orang yang bijak, ya, ketika dia mengingat sesuatu yang menyedihkan di masa lalu, dia nggak mau cerita tentang kesedihan itu. Dia pilih ya saat-saat yang menyenangkan, dia pilih ya energi yang akan memvibrasi seseorang, sehingga seseorang itu bisa memproduksi hormon-hormon yang menyenangkan.
ya hormon endorfin, ya hormon oksitoksin, ya hormon-hormon yang membuat seseorang tuh menjadi sangat imun, sangat bahagia, wajahnya penuh dengan keceriaan, penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta. Dan sebenarnya kita yang